Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang tersangka baru dalam dugaan korupsi timah. Dalam modusnya, para tersangka turut melakukan permufakatan bersama dalam dugaan korupsi yang merugikan negara hampir 271 triliun rupiah ini. Pak, buka Pak, buka Pak. Bang, ini Bang. Mengenakan rompi merah muda, para tersangka hanya bisa tertunduk malu ketika penyidik menggiring mereka ke mobil tahanan Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada Jumat malam. Penahanan tersebut dilakukan usai penyidik menemukan indikasi keterlibatan mereka dalam dugaan korupsi pengelola tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah 2015 hingga 2022. 5 tersangka baru, yakni marketing PT TIN, Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung periode 2015 hingga 2018, Pelaksana Tugas Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung periode Maret 2019, Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung, dan pemilik manfaat PT TIN. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi menjelaskan, kelima tersangka mempunyai peran berbeda, mulai dari menerbitkan dan menyetujui rencana dan anggaran biaya kepada perusahaan smelter, hingga membentuk perusahaan boneka untuk memperlancar aktivitas ilegalnya. Bahwa Saudara SW, BN, dan AS masing-masing selaku Kepala Dinas dan selaku PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dengan sengaja menerbitkan dan menyetujui RKAB dari perusahaan smelter PT RBT, PT SBS, PT SIP, PT TIN, dan CV VIP, di mana kita ketahui RKAB tersebut diterbitkan meskipun tidak memenuhi syarat. Akibat perbuatan kelima tersangka terancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Diketahui hingga kini penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah periode 2015 hingga 2022. Selain kasus korupsi, penyidik juga membidik kasus tindak pidana pencucian uang terhadap beberapa orang tersangka. Roy Andriansyah, BTV, Jakarta. Tenang.